kita lihat bagaimana Christian Loco Gonzalez dan Persib Bandung asuhan pelatih Daniel Rukito. Ya, inilah tim yang coba diturunkan oleh Daniel Rukito. Kurang istirahat memang Rendra dengan jadwal yang begitu padat. Mereka baru kembali dari Papua. Dan kita lihat ada sebuah perubahan di depan. Seorang Airlangga kita lihat dimainkan. Dan di belakang ada Wildansyah dan Isnan Ali yang akan membantu seorang Agung dan Maman. Di tengah Eka akan menjadi inspirasi serangan bagi Persib Bandung pada sore hari ini. Yohan Ramirez yang selama ini menjadi andalan dari tim Pelita Jaya. Dan kita saksikan juga skuad Pelita Jaya asuhan pelatih Misha Radovic. Iya, ada beberapa pergantian di sana bagi Pelita. Ada seorang Edi Hafid yang masuk. Dan kita lihat bahwa seorang Joko akan sangat diandalkan bagi Pelita untuk mensuplai bola-bola bagi seorang Ramirez dan juga Mustafa. Dan di sana ada seorang Walter Bruzela yang sudah tampil begitu brilian pada musim IESL yang pertama. Ya, dan kita lihat di Stadion Siliwangi Bandung saat ini adalah waktunya untuk mengheningkan cipta untuk mengenang almarhum Aji Masaid yang merupakan manajer tim nasional U23 Indonesia menuju ajang Praolimpiade dan juga SEA Games Jakarta Palembang tahun 2011 ini. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang ditinggalkan tetap akan menjalankan cita-cita beliau menjunjung tinggi derajat PSSI sehingga kita bisa berbicara di catur dunia sepak bola. Mari kita sama-sama mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta. Mulai. Selesai. Lanjutkan. Ya, baru saja mengeningkan cipta untuk mengenang almarhum Aji Masaid, manajer tim nasional U23 Indonesia. Dan sekarang kita juga sudah saksikan bagaimana para pemain dari kedua tim sudah berada untuk bersiap-siap untuk memulai kick off babak pertama. Dan ini merupakan para pemain dari Persib Bandung ketika melakukan pemanasan tadi. Walter Bruzela tentunya menjadi andalan bersama dengan Yohan Ramirez. Dan inilah dia kick off babak pertama. Karena tadi dari pergerakan yang dilakukan oleh Ruben Sanadi. Ya, ada sejumlah perubahan yang terjadi, kita saksikan. Bahwa selain juga ditampilkannya seorang Erlangga Sucipto, tapi juga mereka menampilkan pemain yang sudah cukup lama memanaskan bangku cadangan, yaitu Isnan Ali bagi Persib Bandung. Iya, saya pikir ini sebuah langkah bagi Daniel untuk mencoba merotasi lini pertahanan yang sudah cukup kacau di beberapa pertandingan terakhir, Rendra. Dan kita lihat pengalaman dari seorang Isnan Ali diperlukan oleh tim ini untuk setidaknya bangkit dan mengamankan posisi di lini pertahanan terlebih dahulu. Kita lihat juga seorang Airlangga dimasukkan di sana sebagai seorang striker untuk menyuplai atau menyokong seorang Loco Gonzalez. Dan kita lihat Isnan Ali sangat agresif, Rendra, untuk membantu serangan. Kita lihat seorang wingback yang selalu aktif. Sebentar bebas kali ini bagi Persib Bandung akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Dan di barisan pertahanan ada Ipan Prianto dan juga Ardan Aras dan Ruben Sanadi. Sebuah tendangan dari Eka Ramdhani kali ini. Masih ada Sibakoya Yuichi. Serangan balik melalui Joko Sasongko. Mustafa Aji tadi. Sangat berbahaya. Masih ada pengamanan yang dilakukan tadi oleh Wildansyah dan juga oleh Agung pribadi. Iya, kita lihat sebuah pembacaan bola yang sangat baik dari Agung untuk menghalau umpan yang ditujukan kepada Yohan Ramirez. Kita lihat luar biasa sekali teknik bertahan dari Agung tadi. Erlangga Sucipto dan ini merupakan Dadang Sudrajat, mantan penjaga gawang tim Persitara Jakarta Utara.
menjadi penjaga gawang nomor 3 dari Persib Bandung dan akhirnya ditampilkan di pertandingan ini karena dua penjaga gawang utamanya mengalami cedera. Dan Haryono langsung berikan terupas kali ini kepada Erlangga Sucipto tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, baik sekali tadi sebuah umpan kepada Erlangga diberikan oleh seorang Haryono. Sayang sekali timing lari yang masih kurang sempurna dari seorang Erlangga. Harus lebih banyak lagi Rendra. Umpan-umpan seperti yang tadi diperagakan oleh seorang Haryono. Karena inilah yang memang dibutuhkan oleh pemain-pemain Persib atau striker-striker dari Persib Bandung. Kita lihat Eloko dan juga Erlangga sangat-sangat menyukai umpan-umpan seperti ini. Ruben Sanadi kali ini lemparan ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang dalam derby Jabar. Lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Juan Ramirez penyerang yang menjadi andalan tentunya dari kubu Pelita Jaya. Berapa pertandingan terakhir memang Juan Ramirez mampu menjadi pencetak gol bagi Pelita Jaya. Tetapi di satu sisi seperti pisau bermata dua di mana Juan Ramirez juga sering membuang-buang peluang ketika ia terlalu memaksakan untuk bisa mencetak gol. Ya betul sekali dan kita lihat bahwa Ramirez seringkali terisolir sendiri di depan. Tanpa adanya sokongan yang mumpuni dari rekan-rekannya kita lihat. Sehingga acap kali dia frustrasi dan membuang peluang begitu saja. Pelanggaran terjadi terhadap Siswanto. Kita lihat bagaimana aksi dari Siswanto yang harus dihentikan oleh Ruben Sanadi. Iya, jelas pelanggaran dari Ruben Sanadi tadi. Dan inilah peluang bagi Eka untuk mengirimkan bola yang berbahaya tentunya Rendra menuju kotak penalti. Ya, sebuah Baik tendangan sekali. efek tadi yang dilepaskan oleh Eka Ramdhani menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, sebuah ujian tentunya diberikan oleh Eka tadi, sebuah tendangan yang dengan backlift yang sangat-sangat sedikit. Sehingga sulit untuk dibaca penjaga gawang tadi kita lihat. Oh, hampir saja. Sebuah heading tadi dari Eloko nampaknya. Isnan Ali kembali berperan dalam mengumpan ke kotak penalti dan kita lihat sayang sekali Eloko. Sebuah peluang pertama bagi Persib Bandung. Dan memang cuaca di Stadion Siliwangi di sore hari ini memang cukup cerah. Dan ini membuat permainan dari kedua tim tampak akan bermain lebih baik tentunya. Ketika di beberapa pertandingan terakhir, Stadion Siliwangi Bandung memang sering diguyur oleh hujan sehingga menyusahkan para pemain untuk bisa menerapkan bola-bola pendek. Ya. Karena memang lapangan begitu berat dan juga sangat becek. Namun sangat disayangkan sekali atmosfer tidak tercipta Rendra, di mana partai tanpa penonton ini tentunya sangat menyulitkan sekali bagi Persib Bandung, terutama bagi memompa semangat mereka. Bermain bersabar kali ini para pemain dari tim Pelita Jaya melalui Sibakoya Yuichi langsung berikan bola ke depan maksudnya. Meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam dan kita saksikan bagaimana M. Agung Pribadi tampaknya sudah mulai bermain reguler untuk tim Persib Bandung Senior. Salah seorang pemain yang menjadi anggota skuad dari tim U21 Persib Bandung ketika menjadi juara ISL 21 atau U21 ketika menaklukkan Pelita Jaya di final. Ya, sebuah kepercayaan besar tentunya diberikan oleh Daniel Rufkito terhadap beberapa pemain muda. Dan contohnya ada seorang Agung Pribadi yang kita lihat menjadi starter di lini pertahanan di wilayah yang sangat krusial tentunya. Berputar bola dengan Walter Bruzela yang mendapat pengawalan dari Haryono yang memang tampaknya menjadi orang pertama yang akan memutus serangan-serangan dari tim Pelita Jaya. Dalam baik kondisi sekali. yang memang, ya kita saksikan kali ini sebuah crossing yang dilepaskan menuju kepada Juan Ramirez, Ardan Aras, Pelita Jaya kali ini.
Atep. Dan sebuah aksi kita lihat mencoba untuk melewati dua pemain yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pelita Jaya FC Karawang. Ardan Aras. Wow, salah umpan kali ini boleh direbut oleh Erlangga Sucipto. Pelanggaran terjadi. Sedikit ceroboh tadi Rendra, kesalahan sendiri yang tidak perlu oleh pemain yang sangat berpengalaman tentunya Ardan Aras, kapten tim Pelita. Hampir saja dia berbuah fatal. Dan kita lihat Ruben Sanadi harus melanggar Erlangga yang justru berterubulkan langsung dengan seorang Eka kita lihat. Ya, dan juga ada sebuah press yang dilakukan oleh Tomoyuki Sakai. Yang menarik dari 4 pertemuan terakhir dari kedua tim dalam sepak bola Indonesia, baik di Piala Indonesia ataupun juga di Indonesia Super League, di mana skor selalu berakhir dengan skor 2-1 dalam 4 pertemuan terakhir, baik pertandingan berlangsung di Singapura Bangsa ataupun juga di Stadion Siliwangi Bandung. Musim lalu, betul sekali. Pelita Jaya menyerah 2-1 ketika Suchau Nutum dan Hilton Moreira mencetak gol dan Pelita Jaya mencetak gol melalui Edison Fonseca. Betul sekali, dan kala itu kita tahu bahwa Fonseca mencetak gol terlebih dahulu yang mengejutkan bagi Persib Bandung tentunya. Dan selalu memang sangat seru pertandingan kedua tim ini. Lagi-lagi dalam posisi offside dan kali ini Christian Gonzalez kita lihat. Ada hal positif Rendra yang bisa diambil dari 10 menit awal ini di mana dua striker dari Persib Bandung begitu aktif untuk membantu satu sama lain. Kita lihat Eloko dan juga Erlangga selalu mencari posisi yang kosong untuk mencari bola. Walter Bruzuela tadi berebut bola dengan Haryono. Kembali sebuah perebutan yang dilakukan oleh Isnan Ali dan Joko Sasongko. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini dari Persib Bandung. Dilakukan tadi oleh Isnan Ali. M. Agung Pribadi. Langsung memberikan bola panjang menuju pergerakan dari Eka Ramdhani. Tomoyuki Sakai, kembali pelanggaran berikutnya dari Tomoyuki Sakai. Harus berhati-hati, Sakai sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Betul sekali, dan saya pikir tadi memang Eka sudah terjatuh terlebih dahulu ya, kita lihat. Sudah kehilangan balance dan ya Sakai berada di sana. Tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Sakai dan tidak bisa menghindar tentunya. Dan ya kita lihat Eka terjatuh sendiri sebenarnya. Kembali sebuah spot favorit bagi Eka untuk mengirimkan umpan kepada Eloko kita lihat. Ya. Dan kali ini sebuah peluang. Mendapatkan sebuah peluang Christian Gonzalez, tapi masih belum diakumulasikan menjadi sebuah gol tambahan buat pundi-pundi gol ya. Kita lihat sebuah delivery yang begitu luar biasa dari Eka Ramdhani. Mencari kepala dari Eloko Gonzalez dan sayang sekali. Sedikit terlambat tadi Eloko membaca bola dari Eka yang sudah begitu manis. Pemain dengan kualitas Eloko harusnya bisa menyulitkan penjaga gawang Made Kadek. Namun sayang, belum bisa memecah kebuntuan di opening 12 menit ini. Ya, cukup terlambat tadi. Kita lihat Ruben ya, dalam menghalau seorang Siswanto. Baik sekali, berbahaya Rendra. Kita lihat dan wow, kali ini masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Kadek Wardana. Cukup seimbang memang penampilan dari kedua tim, walaupun memang Persib Bandung tampaknya kali ini tidak mau kecolongan di mana mereka mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Memang agak sedikit berbeda dibandingkan beberapa pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Dan kita lihat inilah peluang bagi Atep, sayang sekali tidak memberikan umpan kepada Eloko maupun kepada Erlangga yang begitu bebas di posisi sentral kotak penalti. Dia lebih memilih untuk melakukan eksekusi tendangan. Ardan Aras kali ini kepada Juan Ramirez. Ya, sebuah dorongan kepada Mustafa Aji.
Mustafa Aji. Kita saksikan berduel tadi dengan Wildansyah. Ardan Aras. Iya, blocking foul jelas sekali. Isnan Ali tadi melanggar Mustafa Aji lagi-lagi. Satu hal yang menarik dari starting line up atau pemain utama di pertandingan sore hari ini adalah di bangku cadangkannya 3 pemain asing dari Persib Bandung, yaitu Baihaki Kaizan, lalu juga Sahrir Ishak dan Hilton Morera, bahkan seorang Pablo Frances. 4. Iya, kita lihat bahwa Daniel berusaha untuk menyegarkan ya tim ini. Tampil di kandang, dia coba untuk merubah strategi dan merubah pemain, kita lihat. Memang begitu banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh Daniel dan begitu buruknya kinerja dari 4 pemain ini. Sehingga langkah drastis harus diambil tentunya untuk memperbaiki kinerja dari Persib. Dan kita lihat begitu luar biasa sebuah peluang. Wow, kita lihat bagaimana kecepatan dari Kadek Wardana untuk bisa memotong bola yang sudah dikuasai oleh Christian Gonzalez. Iya, begitu cepat Made Kadek mengambil keputusan untuk mengambil bola. El Loco kita lihat melewati Shibakoya tadi dan hampir saja. Namun dengan cepat keluar dari sarangnya tadi Made Kadek. Christian Gonzalez kali ini. Baik sekali. Dan sebuah tendangan dan kembali lagi dan kita Lepas. saksikan Christian Gonzalez berhasil melakukan rebound dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Pelita JFC Karawang dan menambah pundi-pundi golnya untuk sementara ini di mana Gonzalez mencetak 5 gol buat Persib Bandung di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, sebuah kesalahan mendasar dilakukan oleh Made Kadek tadi dalam memblok bola. Dia tidak membuang bola ke daerah safety, ke kanan atau ke kiri, namun dia memblok bola ke tengah. Dan inilah dia spekulasi dari seorang Airlangga yang begitu baik. Made Kadek tidak bisa menguasai bola dan El Loco sangat cepat, sangat aktif dia selama pertandingan. Dan inilah dia bukti El Loco, 1 gol. Persib Bandung unggul kali ini dan kita lihat begitu cepat El Loco bereaksi, luar biasa sekali. Sebuah tendangan yang keras dari Erlangga Sucipto masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Kadek Wardana. Tetapi bola rebound langsung saja dilesakan oleh Christian Gonzalez yang memang dalam 4 pertandingan terakhir ini sempat mengalami puasa gol. Dan kita lihat duet baru yang dicoba diturunkan oleh Daniel Rukito berbuah manis kita lihat Rendra. Airlangga dan El Loco tampil begitu agresif, saling membuka ruang, memberikan pressure terhadap lini pertahanan dan berbuah sangat baik bagi Persib Bandung kita lihat. Sebuah gambling tentunya bagi seorang Daniel Rukito untuk membench seorang Pablo Frances dan Hilton, bahkan Sahrir Ishak, kapten tim Singapura, harus puas berada di bench. Dan dia juga mengatakan bahwa pemain-pemain Persib Bandung ini bermain untuk kontrak mereka, karena di putaran kedua akan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Daniel. Iya, memang pertandingan di Jarum Indonesia Super League menyisakan sekitar 2 sampai dengan 3 partai lagi untuk masing-masing klub dan akan istirahat kurang lebih sekitar 3 minggu. Ya. Dan akan memulai lagi pada bulan Maret dan ini merupakan kesempatan bagi para tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League untuk bisa melakukan sebuah perubahan Betul untuk sekali. menyongsong putaran kedua. Dan kita harus tahu bahwa Daniel adalah pelatih yang sangat berpengalaman dan dia tahu kebutuhan timnya. Terlalu banyak pemain Persib yang tidak dibutuhkan sebenarnya namun mereka beli. Dan kita lihat Atep dilanggar oleh Sakai tadi. Totalitas dari Atep tidak diragukan lagi bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani berikan bola kepada Haryono dan wasit oleh Hadi meminta Eka Ramdhani untuk memulai tendangan bebasnya. Pelatih Daniel Rukito. Dan kembali sebuah tendangan dari Eka Ramdhani. Masih ada Tomoyuki Sakai. Dan Ruben Sanadi mencoba melakukan sebuah pengamanan bola. Atep tadi yang dituju. Juan Ramirez, Walter Brizuela yang kali ini bermain di sektor sebelah kiri. Dan kita lihat berikan bola daerah maksudnya kepada Juan Ramirez, lebih dekat kepada penjaga gawang Dadang Sudrajat. Iya, untuk kali pertama Walter Brizuela berusaha membuka ruang menuju ke wing kiri.
dari Pelita Jaya. Dan inilah merupakan wing favorit tentunya bagi seorang Walter. Kita lihat aksi dari Walter Brizuela. Ya, masuk tadi. Maman nampaknya sangat baik sekali melakukan blocking. Tidak memberikan ruang sedikit pun bagi seorang Walter untuk berkreasi. Keras dan tanpa kompromi kita lihat. Sedikit saja tadi mungkin ada sedikit pelanggaran, Rendra. Namun wasit tidak melihat itu sebagai sebuah foul. Ya, kita lihat Imade Pasek Wijaya, salah seorang pemain legenda dari tim Pelita Jaya yang juga mengantarkan Pelita Jaya menjadi juara di era Galatama. Menjadi asisten pelatih dari Misha Radovic bersama dengan salah satu legenda sepak bola Persib Bandung yaitu Jajang Nurjaman. Dan Jamul alias Jajang Mulyana masih berada di bench, tampaknya akan menjadi kartu truf di babak kedua nanti. Walter Brizuela dengan Eka Ramdhani. Ya, sejauh ini game plan dari Daniel Rukito berjalan dengan baik. Kita lihat Persib sudah mendapatkan apa yang mereka cari, sebuah gol cepat untuk memperbaiki setidaknya kepercayaan diri mereka yang sedang runtuh. Dan kita lihat permainan pass and move mereka juga sudah mulai sedikit jalan, walaupun belum sepenuhnya. Ya, foul throw nampaknya tadi. Mengangkat kaki, lemparan ke dalam dari Mustafa Aji. Dan ini dia Tomoyuki Sakai, pemain pertama dari Pelita Jaya mencetak gol di musim ini ketika mereka unggul atas Persiwa Wamena. Tapi tampaknya itu juga menjadi gol yang sangat sulit untuk bisa diulangi oleh Tomoyuki Sakai. Menjadi gol pertamanya dari partai-partai selanjutnya. Iya, kita lihat masih sangat sulit ya bagi Sakai untuk berperan di tim Pelita Jaya. Dengan tempo permainan Liga Indonesia yang tentunya berbeda dengan J-League. Ya, kita saksikan Baik sekali. Tomoyuki Sakai dan wow, sebuah kerjasama antara Tomoyuki Sakai dan juga Yuan Ramirez hampir saja menghasilkan sebuah gol bagi Pelita Jaya FC Karawang. Ya, sedikit saja peluang diberikan kepada Juan Ramirez. Kita lihat betapa luar biasanya pemain yang satu ini. Kita lihat sebuah umpan yang begitu baik dan dengan heading yang sangat-sangat tipis tadi. Oh, sayang sekali. Yuan Ramirez. Kita lihat Daniel sudah mulai khawatir dengan lini pertahanan yang selalu disorot olehnya. Betapa bebasnya tadi Rendra seorang Ramirez memberikan sundulan yang sangat berbahaya bagi gawang Dadang. Ini merupakan penampilan perdana bagi seorang Dadang Sudrajat untuk Persib Bandung di musim ini. Setelah sebelumnya juga penjaga gawang Cecep Supriyatna sudah sempat tampil menjadi starter di pertandingan menghadapi Bontang FC. Ketika itu Persib Bandung unggul 1-0 dalam partai tandang yang memang sangat berlangsung ketat. Iya, sebuah kesempatan yang harus diambil dengan sangat baik tentunya bagi seorang Dadang ya. Dengan cederanya dua kiper inti dari Persib Bandung, Markus dan juga Cecep. Kembali Tomoyuki Sakai. Mustafa Aji tadi. Bermain bersabar para pemain dari Pelita Jaya. Joko Sasongko tampaknya bergantian posisi dengan Walter Brizuela. Atep. Kita lihat bagaimana Atep. Pemain yang mencetak 2 gol dari 3 pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Iya, sangat agresif Atep memang. Ditutup oleh 3 pemain Pelita Jaya tadi. Siswanto, Haryono. Kembali Siswanto. Pengamanan dari Wildansyah. Haryono kembali. Erlangga Sucipto. Sebuah pelanggaran. Iya. Jelas pelanggaran tadi terhadap Erlangga. Dan nampaknya, saya pikir Sakai tadi, Rendra. Ya, dilakukan oleh Edi Hafid. Edi Hafid nampaknya ya. Ini juga menjadi partai nostalgia bagi Edi Hafid yang juga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan kita lihat pergerakan Erlangga sangat-sangat merepotkan konsentrasi dari lini pertahanan Pelita Jaya.
Tomoyuki Sakai. Ada sedikit jarak atau gap antara lapangan tengah dan juga penyerangan dari Persib Bandung atau Pelita Jaya. Kita saksikan berkali-kali Juan Ramirez harus bermain sendirian menghadapi 3 pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan inilah masalah besar tentunya dengan hilangnya seorang Egy ya, yang biasa mengisi posisi itu. Kita lihat bahwa Pelita kesulitan untuk menggantikan seorang Egy Melgiansyah, dan kita juga lihat bahwa Pelita tampil miskin kreasi di lini tengah. Begitu stagnan dan statis apa yang diperagakan oleh lini tengah Pelita Jaya, dan mudah terbaca tentunya bagi Persib Bandung. Ardan Aras. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh M. Agung Pribadi. Dan lagi-lagi Ramirez kita lihat bekerja ekstra keras. Iya, saya pikir tidak ada yang terlalu salah tadi dari apa yang dilakukan oleh Agung. Joko nampaknya berusaha mengambil tendangan bebas ini. Dan dia memang terkenal memiliki tendangan yang cukup kencang, Rendra, dan juga terarah. Namun jarak cukup jauh. Sebuah tendangan cukup keras, kita saksikan membentur Mister Gawang. Bagaimana tendangan dari Joko Sasongko. Dan kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar bekerja sangat ekstra keras. Oh, pelanggaran nampaknya di ujung kotak penalti. Luar biasa Ramirez jatuh bangun. Dan baru saja kita melihat kualitas seorang Joko Sasongko, Rendra, yang begitu luar biasa dengan set piece ya. Bola curve menggantung yang sangat menyulitkan. Beruntung Mister Gawang tadi masih menyalahkan Persib Bandung, dan inilah dia. Kerja keras dari Ramirez, luar biasa sekali. Harus dilanggar oleh Eka tadi nampaknya. Tipis memang mendekati daerah kotak penalti. Dan inilah mungkin Walter Bruzuela, teritori tentunya, Rendra. Christian Gonzalez pun harus menjadi pagar bagi Dadang Sudrajat. Kita saksikan juga ada Juan Ramirez dan Walter Bruzuela kali ini, dan Walter Bruzuela dan Juan Ramirez membentur pagar dan masih wow, kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar menjadi pemain yang paling sibuk untuk pertandingan sore hari ini bagi Pelita Jaya, dan dialah sendiri yang mengobrak-abrik pertahanan lawan melalui sundulan kepala, pergerakannya, dan juga barusan saja sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti. Iya, space yang begitu sempit, namun Ramirez bisa memanfaatkan dengan sangat baik, membuka ruang tembak yang sangat berbahaya tadi. Penjaga gawang sudah tampak kalah tadi dengan tembakan dari Ramirez, namun sayang keberuntungan masih belum memihak seorang Juan Ramirez. Lebar ke dalam, dilakukan oleh Siswanto. Erlangga Sucipto. Kembali lagi kali ini kepada M. Agung Pribadi. Langsung berikan bola panjang menuju Atep. Ardan Aras bagi Pelita Jaya. Edi Hafid Murtado, cukup baik penampilan Edi Hafid. Kali ini kepada Ardan Aras. Masih bekerja sama pemain dari Pelita Jaya. Sedikit kurang support untuk pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan Persib Bandung dari Mustafa Aji, dan kita saksikan bola direbut kali ini oleh Christian Gonzalez. Wildansyah. Haryono. Eka Ramdhani. Atep kali ini. Masih Atep. Berikan kembali kepada Eka Ramdhani. Siswanto. Sangat menarik memang melihat Persib Bandung, di mana 4 pemain mungil berada di sektor lapangan tengah dan juga sektor depan dari Persib Bandung, mulai dari Siswanto, Haryono, lalu juga Eka Ramdhani dan Erlangga Sucipto. Iya, kita lihat Persib berusaha menggunakan kecepatan dari pemain-pemain mungil ini, dan juga gocekan-gocekan serta sentuhan yang memang sangat-sangat mematikan sekali, terutama dari seorang Eka Ramdhani.
yang memiliki low center of gravity yang tentunya sangat sulit bagi back atau para pemain bertahan Pelita untuk menjaga seorang Eka. Dan juga tentunya kita tidak lupa ada seorang Atep yang juga memiliki akselerasi yang begitu luar biasa. Namun perlahan namun pasti kita lihat Pelita sudah mulai percaya diri, lakukan ball possession dan ada sedikit peluang tadi. Lagi-lagi Eka Ramdhani, sebuah blok yang sangat-sangat baik. Ruben Sanadi lebar ke dalam. Walter Brezuela. Iwan Ramirez yang dituju dengan Joko Sasongko. Datang membantu kali ini. Dan kembali sebuah peluang dari Tomoyuki Sakai. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, kita lihat Rendra memang masih ada begitu banyak masalah di lini pertahanan dari Persib Bandung. Sakai begitu bebas dapat mengisi atau berlari ke kotak penalti dan ya jelas tidak pelanggaran. Sangat baik tadi Wildansyah mengamankan kotak penaltinya. Mustafa Aji kali lebar ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang. Bola direbut oleh Erlangga Sucipto. Kembali Siswanto. Iya, sebuah rugby tackle tadi atau rugby challenge dari seorang Ipan tadi. Ivan Prianto juga tampil dalam beberapa pertandingan terakhir bagi Pelita Jaya. Pemain juga yang merupakan alumnus dari tim Pelita Jaya U21 yang naik pangkat bersama Joko Sasongko. Dan juga kita saksikan ada sejumlah pemain lagi. Seperti juga Jajang Mulyana. Sebuah sepak pojok yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Dan anak-anak Pelita harus berhati-hati terhadap pergerakan dari Eloko yang nampaknya sedang dalam mood terbaiknya untuk menciptakan gol, Rendra. Atep kali ini yang melakukan sebuah sepak pojok. Meninggalkan lubang permainan. Ya, sayang sekali tadi Atep memberikan corner kick yang tidak sempurna. Sibakoya Yuichi kepada Ipan Prianto. Ruben Sanadi. Tomoyuki Sakai. Kembali Ipan Prianto. Kali ini berikan bola maksudnya kepada Yuan Ramirez. Lebih dekat kepada Dadang Sudrajat. Sedikit bermasalah memang perubahan permainan dari Pelita Jaya FC Karawang dari bertahan menuju ke penyerangan. Mereka sedikit mengalami kesulitan ketika mereka sudah berhasil menahan serangan dari Persib Bandung. Mereka agak sangat susah untuk melakukan sebuah penyerangan berikutnya karena memang tampaknya para pemain dari Pelita Jaya lebih terfokus untuk bertahan. Betul. Dan mereka terlalu terburu-buru ya Rendra untuk merubah atau dari transisi bertahan menuju penyerangan. Selalu membypass lini tengah. Dan ada sebuah kartu kuning nampaknya pada Ardan Aras nampaknya. Kita saksikan bagaimana Ardan Aras mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Iya, tidak adanya seorang playmaker atau penyuplai bola bagi Pelita nampaknya memang sangat menyulitkan sekali bagi mereka untuk berkembang di babak pertama. Dan kita lihat sebuah pelanggaran yang ya menaruh kaki tadi ya Ardan Aras terhadap Wildansyah. Siswanto. Sebuah tendangan Siswanto belum menemui sasaran. Siswanto pun juga masih puasa gol di musim ini bagi Persib Bandung. Setelah musim lalu juga tampil cukup baik, mencetak 5 gol bagi Persema Malang. Iya, tampil terlalu ke dalam menurut saya seorang Siswanto. Seharusnya dia bisa untuk lebih mempressure seorang Ruben Sanadi. Menusuk dari wing tentunya Rendra. Dan memberikan crossing-crossing yang berbahaya.
Ya juga agak sedikit berbeda penampilan dari Siswanto ketika bermain di Persema Malang dibandingkan dengan Persib Bandung, di mana kalau di Persema Malang tampaknya ia memang mendapatkan keleluasaan yang sangat Iya, tinggi betul sekali. dari pelatih di musim itu. Di Persib nampak dia harus berbagi ya dengan seorang Eka, Atep, di sana juga ada seorang Haryono. Dan tentu juga beda pressure antara bermain dengan Persema atau bermain dengan Persib Bandung. Ihsan Ali. Kembali kita saksikan para penyerang dari Persib Bandung kehilangan bola. Dan kali ini M. Agung Pribadi berikan bola kepada Siswanto. Dan Ruben Sanadi memberikan sebuah pressing yang cukup ketat. M. Agung Pribadi, Christian Gonzalez kali ini. Kerjasama dia dengan Haryono. Masih Haryono kita saksikan terupas kepada Christian Gonzalez. Dan masih Christian Gonzalez. Sebuah kerjasama yang cukup baik kita saksikan dari Haryono dan juga Christian Gonzalez. Luar biasa rendah kinerja dan kerjasama dari Haryono dan Eloko. Dan kita lihat lagi-lagi Haryono sangat-sangat berperan di lini tengah dari Persib Bandung. Kita lihat ada sedikit masalah. Inilah dia Christian Gonzalez. Iya, sebuah kontrol yang luar biasa. Acap kali diperagakan oleh Eloko. Kita lihat 1 kali, 2 kali touch yang begitu luar biasa. Namun ketika touch krusial untuk menendang bola, ditutup dengan sangat-sangat baik tadi oleh Shibakoya. Dan kita saksikan bagaimana penampilan dari Christian Gonzalez, pemilik 7 caps untuk tim nasional Indonesia dan sudah mencetak 3 gol. Sebuah catatan dari asisten pelatih Robby Darwis yang akan dibahas tentunya di pertengahan pertandingan ini atau juga ketika waktu istirahat. Hilton Moreira, satu pemain asing yang dibekuk cadangkan. Pablo Frances, ini merupakan pemain asing kedua yang dibekuk cadangkan. Dan Bayi Haki Kaizan, pemain asing ketiga. Iya, ini mungkin adalah bench termahal di sepanjang sejarah Liga Indonesia. Kita lihat nama-nama tenar berada di sana. Dan lagi-lagi Ipan harus berhati-hati, sudah beberapa kali dia melanggar Airlangga. Duel yang sangat menarik. Sama sekali tidak ingin bermain bola tadi seorang Ipan, hanya ingin menjatuhkan Airlangga yang memang merupakan pemain yang sangat berbahaya. Eka Ramdhani sangat instrumental dan perannya kali ini. Lagi-lagi umpan yang berkualitas dari Eka Ramdhani. Oh, dari belakang tadi diambil Ihsan Ali. Mustafa Aji nampaknya sedikit nakal tadi mengaitkan kakinya. Ihsan Ali dan Atep tampil apik berdua untuk menekan lini pertahanan Pelita dari sisi sebelah kanan, kita lihat. Satu kosong tentunya masih belum puas bagi seorang Daniel Rukito dan juga Robby Darwis. Sebuah kondisi yang masih sangat berbahaya, yang harus secepat mungkin atau segera mungkin ditambah menjadi 2, Rendra. Atep kali ini akan mengambil sebuah tendangan bebas dan mengenai salah seorang pemain dan dan masih bisa dikuasai kali ini oleh Siswanto dan sebuah tendangan sambil memutar atau juga sebuah tendangan salto yang dilepaskan tadi masih belum menemui sasaran. Iya, spekulasi dari Wildansyah tadi. Kita lihat beberapa kali anak Persib melayangkan bola ke dalam kotak penalti dan lini pertahanan Pelita Jaya nampak tegang dan nampak tidak siap untuk mengantisipasi pergerakan para pemain Persib Bandung. Lagi-lagi sebuah heading yang dimenangkan oleh Ramirez.
Ihsan Ali kali ini. Tomoyuki Sakai. Iya, inilah dia Siswanto dengan keahliannya. Sayang sekali terjatuh tadi, Rendra. Berbahaya. Ruben Sanadi kali ini. Lagi-lagi Maman Abdurrahman lakukan blocking yang sangat-sangat krusial tadi. Ada sedikit celah yang terbuka di lini pertahanan Persib Bandung. Coba dieksploitasi oleh Ruben. Oh, sedikit liar tadi Ramirez. Siswanto nampaknya yang menjadi korban Ramirez. Iya, terlalu agresif tadi Juan Ramirez. Ya, sebentar ini di pertandingan lain dalam Jarum Indonesia Super League antara Sriwijaya FC menghadapi Semen Padang. Skor sementara adalah 2-0. Sriwijaya FC unggul atas Semen Padang. Dan ini semakin memanaskan persaingan di papan atas dari klasemen Jarum Indonesia Super League. Iya, perlahan namun pasti Sriwijaya sudah mulai merangsek naik Rendra ke atas. Walter Brizuela, Yuan Ramirez. Sedikit terlambat memang supporting dari lapangan tengah Pelita Jaya. Dan lagi-lagi dilanggar dan sebuah kartu nampaknya bagi Siswanto. Kartu kuning yang kedua bagi Siswanto di musim ini untuk membela Persib Bandung. Dan akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang. Kita lihat ada tarikan tadi dari Siswanto untuk menghalau laju dari Ramirez yang memang duel mereka berdua sudah sangat-sangat apik dari menit pertama, Rendra. Dan inilah dia, Walter Brizuela. Tentunya sebuah pukulan besar bagi Persib apabila mereka kebobolan di menit ke-41 seperti ini. Harus berhati-hati lini pertahanan. Delivery yang tidak sempurna tadi. Lawan tengah memang lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Dan ini merupakan sebuah perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di pertandingan ini dilakukan oleh pelatih Daniel Rukito. Menampilkan 4 pemain lokal dan mereka cukup kuat untuk bisa menguasai lapangan tengah dibandingkan dengan gelandang-gelandang Pelita Jaya. Ya, saya pikir kuncinya ada pada Haryono dan Eka, di mana mereka berdua saling mengerti dan Haryono tampil begitu maksimal di babak pertama ini kita lihat. Menjaga balance antara penyerangan dan bertahan, berusaha memotong semua lajur bola yang diberikan oleh anak-anak Pelita. Dan sejauh ini, Haryono adalah pemain yang sangat-sangat bermanfaat bagi Persib. Oh, lagi-lagi membentur mistar gawang, peluang yang didapatkan oleh Pelita Jaya. Walaupun juga penyerangan dari Pelita Jaya memang mengalami kesulitan, tetapi bukan berarti mereka tanpa peluang. 2 kali tiang gawang atau juga mistar gawang menjadi penyelamat bagi penjaga gawang Dadang Sudrajat. Kita lihat lagi-lagi sebuah cara defending yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan hampir saja kembali bobol tadi. Namun masih diselamatkan oleh mistar gawang untuk kedua kalinya, Rendra. Dan dua-duanya melalui tendangan bebas. Iya. Walaupun dengan kondisi yang berbeda, yang satu langsung mengenai mistar gawang, yang satu adalah melalui sundulan kepala dari Yuan Ramirez. Dan umpan panjang Ivan Prianto. Wildansyah kali ini. Tomoyuki Sakai. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali lebaran ke dalam oleh Mustafa Aji. Berbahaya sekali. Oh!
Sebuah tembakan langsung tadi. Yang beruntung sekali masih bisa diselamatkan oleh Dadang lagi-lagi. Keras dan terarah. Dua kali sudah Rendra, seorang Joko menyulitkan penjaga gawang Persib Bandung Dadang. Dan ada begitu banyaknya space yang diberikan dari lini pertahanan Persib Bandung yang sangat-sangat mengherankan tentunya. Perebutan bola antara Isnan Ali dan juga Walter Brizuela. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Walter Brizuela terhadap Isnan Ali. Dan sudah bisa kembali berdiri Isnan Ali. Pemain yang juga pernah membela Barito Putra, lalu juga Sriwijaya FC dan Persikota Tangerang serta Persita Tangerang. Maman Abdurrahman, Sibakoya Yuichi, dan juga Christian Gonzalez. Sudah dilakukan oleh Maman Abdurrahman, masih ada Sibakoya Yuichi. Eka Ramdhani kali ini, 1 menit terakhir di waktu normal. Pelanggaran. Lihat pengalaman Maman melakukan shielding bola yang sangat baik dan ketika ada sedikit kontak langsung menjatuhkan diri. Memang sebuah musim yang sangat sulit bagi Maman setelah dia melakukan kesalahan besar di Piala AFF. Nampak kepercayaan dirinya masih mulai belum maksimal, namun lambat laun sudah sedikit pulih. Sebuah tantangan besar tentunya bagi seorang Maman dalam karirnya untuk menemukan kembali formnya. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Christian Gonzalez terhadap Ivan Prianto. Yohan Ramirez, Tomoyuki Sakai, Ruben Sanadi, kembali kepada Yohan Ramirez. Dan Atep tadi. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Iya, Direbut bola tadi oleh Eddie Hafid. ada sedikit tendangan tadi dari Eloko terhadap Eddie Hafid nampaknya. Mungkin tidak disengaja oleh Christian Gonzalez. Lebar ke dalam kali ini. Atep. Masih Atep menuju tiang jauh. Tidak ada seorang pemain yang bisa menggapai umpan dari Atep yang juga memang meninggalkan lapangan permainan. Ruben Sanadi. Kembali ke belakang. Kali ini adalah Imade Kadek Wardana. Mustafa Aji. Oh, Sibakoya Yuichi. Ruben Sanadi. Berikan bola kali ini kepada Hedi Hafid Murtado. Kerjasama dengan Joko Sasongko, sebuah peluang tampak didapatkan oleh Pelita Jaya. Dan kita saksikan apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran nampaknya tadi ya oleh Eddie Hafid nampaknya terhadap Maman. cukup baik memang overlapping yang dilakukan oleh Hedi Hafid Murtado walaupun belum berakhir dengan maksimal. Iya. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, babak pertama telah usai pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya FC Karawang. Di mana kedua ini dan inilah dia kick off babak kedua.
Ya, langsung Rendra, sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Joko nampaknya. Kartu kuning diberikan kepada Joko Sasongko yang melakukan pelanggaran dari belakang terhadap Eka Ramdhani. Ya, dua pergantian di babak kedua ini menandakan bahwa memang Pelita Jaya berusaha untuk menambah daya serangnya dengan memasukkan Friansyah dan juga seorang Deddy Kusnandar. Iya, kita lihat bahwa lini tengah dari Pelita Jaya kurang dan sangat-sangat statis dalam bergerak, Rendra. Sangat mudah dibaca dan diantisipasi pergerakan-pergerakan terutama dari seorang Mustafa di babak pertama tadi. Sehingga masuklah seorang Friansyah, pemain muda yang memiliki karakter yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Mustafa. Namun dia lebih segar dan diharapkan lebih bisa menyulitkan dari lini pertahanan Persib Bandung. Haryono. Iya, lagi-lagi sebuah pelanggaran. Kali ini terhadap Siswanto. Masuk cukup tinggi tadi kaki. Kita lihat Ruben masuk begitu tinggi tadi. Sangat membahayakan bagi Siswanto tentunya. Ya, Hilton Moreira, Rendra. Tampak disiapkan untuk masuk. Kita saksikan bagaimana para pemain dari Persib Bandung coba melakukan tekanan seperti yang mereka lakukan di babak pertama tadi. Mereka mengambil inisiatif penyerangan. Walaupun saat ini Pelita Jaya sudah melakukan perubahan dengan memasukkan dua pemain anyar, yaitu Friansyah Masud, pemain yang masih berusia 20 tahun. Dan Siswanto. Ya, Hilton Moreira menggantikan Erlangga Sucipto. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Erlangga Sucipto tampil tidak buruk di babak pertama, tetapi pelatih Daniel Rukito tampaknya memberikan kesempatan kepada Hilton Moreira untuk menambah menit bermainnya di Persib Bandung musim ini. Iya, langkah yang cukup menarik dilakukan oleh Daniel Rukito setelah strateginya cukup jitu untuk memainkan Erlangga dari menit pertama. Namun ketika Erlangga memberikan bukti bahwa dia mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Persib, kita lihat bahwa Erlangga ditarik, digantikan oleh seorang Hilton Moreira. Masih ada Tomoyuki Sakai. Tidak ada pemain yang menyambut umpan tadi yang dilakukan oleh Friansyah Masud. Christian Gonzalez yang dituju. Kembali Tomoyuki Sakai. Yohan Ramirez yang dituju kembali dan belum bisa mendapatkan bola-bola matang memang Yohan Ramirez. Hilton Moreira duel dengan Ardan Aras. Kembali menuju kepada Hilton Moreira. Handball nampaknya. Iya, kurang beruntung Hilton. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya justru dilakukan oleh pemain Pelita Jaya.
Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Shibakoya Yuichi dan juga Hilton Moreira. Iya, Shibakoya justru yang dilihat oleh Hadi melakukan pelanggaran handball tadi. Sebuah kerugian tentunya bagi Pelita, kita lihat sebuah daerah yang sangat berbahaya. Lagi-lagi Eka yang selalu bertanggung jawab untuk mengambil sepakan-sepakan bebas bagi Persib Bandung. Ya, kurang sempurna eksekusi dari Eka, namun ada sebuah tembakan tadi, Rendra. Wildansyah nampaknya. Percobaan dari Wildansyah masih belum menemui sasaran. Iya, namun patut dicoba karena berdiri cukup bebas tadi kita lihat. Jarak yang begitu jauh. Spekulasi memang. Imade Kadik. Iya, sebuah pelanggaran. Sayang tadi. Terlalu lama. Dua peluang dari Pelita Jaya FC Karawang didapatkan melalui dua tendangan bebas di babak pertama tadi. Iya. Dan akankah ini menjadi peluang ketiga dan bisa menghasilkan gol? Sebuah hal yang memang harus kita tunggu. Kita saksikan bagaimana Feryansyah Masud. Walaupun belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan, tapi paling tidak pergerakannya sudah mulai bisa membuat repot barisan Betul pertahanan sekali. Persib Bandung. Dan sangat ceroboh tadi Siswanto mengambil. Peluang kali ini, Walter Brizuela dan juga Juan Ramirez. Kembali kita saksikan adalah Juan Ramirez. Lagi-lagi membentur pagar. Inilah dia selalu gaya penampilan dari seorang Juan Ramirez. Ngotot dan juga tanpa henti untuk menyerah. Dengan kekuatan upper body strength yang begitu luar biasa, Rendra. Memiliki kekuatan tubuh yang begitu luar biasa. Dan juga balance yang sangat baik. Sangat penting tentunya bagi seorang striker. Terbebas, Sis. Oh, Pengambilan bola dari Hedi Hafid Murtado. Jadi Kusnandar tadi. Sebuah serangan balik kali ini dari Pelita Jaya. oh, jelas pelanggaran tadi Haryono ya. Kartu kuning dikeluarkan. Kali ini kepada Haryono. Iya, sebuah keputusan yang tepat oleh Hadi, kita lihat. Ruben memflick bola, berusaha melewati Haryono dan sebuah kaki yang masuk terlambat tadi. Rendra, kita lihat jelas sekali. Ini menjadikan kartu kuning ketiga bagi Haryono dan menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak bagi Persib Bandung bersama dengan Baihaki Kaizan. Namun inilah ciri khas ya dari seorang Haryono. Keras dan selalu berusaha untuk memenangkan bola. Hilton Moreira kali ini. Wow, baik Datang sekali. kali ini Atep. Kita saksikan bagaimana pengamanan yang dilakukan tadi oleh Edi Hafid dan juga Shibakoya Yuichi. Iya. Dan inilah mungkin kejelian dari seorang Daniel Rukito memasukkan Hilton Moreira. Visi permainan Hilton yang memang tidak dimiliki oleh seorang Erlangga, kita lihat mencari kawan dalam kotak penalti yang begitu sempit tadi. AW2 telah mengangkat bendera. Eloko. Mungkin 2 dari 4 kali offside Persib adalah hasil dari pergerakan dari Eloko. Oh, Wildansyah kali ini yang masuk terlambat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Atep. Kembali offside. Iya. Dan kembali tepat keputusan dari asisten wasit tadi melihat run yang dilakukan oleh Eloko terlalu cepat.
Pelita Jaya memang menyisakan satu pertandingan lagi dalam putaran pertama Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan di sisa pertandingan berikutnya pun ia akan menghadapi lawan yang cukup berat, yaitu Sriwijaya FC. Iya. Yang sejauh ini telah unggul atas Semen Padang dalam duel di Stadion Jakabaring. Iya, sebuah partai back to back yang memang sangat sulit harus dihadapi oleh Pelita Jaya, Rendra. Setelah menghadapi tim besar seperti Persib, mereka harus juga menghadapi Sriwijaya. Dua partai yang memang benar-benar sangat-sangat sulit. Kembali ke dalam kali ini untuk Pelita Jaya. Ardan Aras. Oh. Sebuah tarikan dari Ihsan Ali. Dan ini merupakan area untuk seorang Joko Sasongko. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Joko Sasongko kali ini. Kembali sebuah tendangan melengkung mengarah ke para pemain Pelita Jaya. Eka Ramdhani duel dengan Tomoyuki Sakai. Kembali pelanggaran terjadi. Lebih agresif penampilan dari Pelita Jaya walaupun masih bersifat sporadis. Mau tidak mau, Rendra, mereka harus keluar agresif di babak kedua ini. Setidaknya dengan cepat mereka harus mencari gol penyama kedudukan tentunya. Dan kita lihat proses atau usaha yang dilakukan oleh anak-anak Pelita sudah terlihat jelas. Dan maksud dari pelatih Misha juga sangat jelas sekali dengan memasukkan dua pemain yang memiliki naroli menyerang. Dan lagi-lagi sebuah peluang yang akan dikirimkan ke kotak penalti. Ada Edi Hapid, ada Ramirez di sana. Ya, delivery yang mengecewakan tadi. Lawan bola dari Sibakoya Yuichi. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Pelanggaran terjadi dari Hilton Moreira. Iya, kita lihat Pelita Jaya masih kurang mengaktifkan senjata kunci mereka, yaitu seorang Walter Bruzuela, Rendra. Masih sangat sedikit sekali bola mengalir kepada seorang Walter yang ternyata memiliki umpan-umpan yang sangat akurat. Dan kita saksikan kali Juan Ramirez dibayang-bayangi oleh Maman Abdurrahman. Bermain bersabar, Ferdiansyah Masud kali ini berikan bola kepada Tomoyuki Sakai. Memindahkan bola kepada Ardan Aras, Pelita Jaya. Joko Sasongko maksudnya. First touch yang buruk tadi dari Joko. Deddy Kusnandar tadi berusaha mengerebut bola, Ruben Sanadi. Kali ini Ferdiansyah Masud. Masih Ferdiansyah Masud, cukup baik Ferdiansyah Masud. Gagal di kaki Maman Abdurrahman, pergerakan dari Ferdiansyah Masud. Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani. Dikuasai oleh Walter Bruzuela. Sebuah serangan balik. Kembali Ferdiansyah Masud. Iya. Cukup egois memang penampilan dari Ferdiansyah Masud, tapi di satu sisi ia benar-benar mampu menghidupkan penyerangan dari pemain muda, walaupun mendapatkan sebuah amarah dari Misha Radovic. Iya, kita lihat Misha sangat marah terhadap Ferdiansyah tadi, ya kita lihat sangat-sangat agresif, namun sayang keputusan yang salah tadi. Lebih memilih untuk menembak langsung. Sebuah pergantian yang sangat-sangat terasa bedanya, Rendra. Kita lihat penyerangan Pelita lebih jalan dan lebih menusuk. Ramirez mendorong tadi. Ferdiansyah Masud memberikan sebuah alternatif baru tentunya bagi penyerangan-penyerangan Pelita Jaya, kita lihat. Dan Wildansyah yang mendapatkan dorongan dari Juan Ramirez. Juan Ramirez juga Wildansyah.
Kembali Tomoyuki Sakai. Deddy Kusnandar. Ruben Sanadi. Christian Gonzalez kali ini berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kembali kepada Christian Gonzalez. Sebuah permainan bertahan yang sangat baik dari Shibakoya Yuichi. Ya, beruntung Shibakoya tadi membaca bola dengan sangat baik. Apabila tidak, seorang Eloko tadi terbebas. Iya, lagi-lagi Ferdiansyah berduel dengan Agung. Duel dua pemain muda, Rendra. Dan saya memang sangat-sangat terkesan dengan penampilan anak muda bernama Agung ini. Begitu tenang dalam menggalang pertahanan Persib Bandung. Seorang bintang tentunya bagi masa depan Persib Bandung. Ya, sebuah perbedaan yang signifikan terlihat dari anak-anak Pelita di mana sekarang mereka berani bermain bola. Possession football mereka terapkan dan Sakai sudah mulai memegang possession. Sayang sekali. Terlalu lama berpikir tadi Sakai. Lebar ke dalam kali ini. Ardan Aras. Yon Ramirez. Walter Brazuela. Tomoyuki Sakai. Lebar ke dalam kembali untuk Pelita Jaya FC Karawang. Akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Ardan Aras. Yon Ramirez. Atep kali ini. Masih Atep kita saksikan. Pelanggaran dari Juan Ramirez. Ya, harus berhati-hati Ramirez sudah beberapa kali Rendra melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu kita lihat. Ya, saya pikir Atep menjatuhkan diri ketika merasakan kontak yang sangat minimal tadi ya. Ya, pengalaman dari Atep tentunya untuk mencari keuntungan bagi timnya. Sebuah tendangan bebas akan dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Kita saksikan dari Hafid. Terus memberikan pengawalan kepada Christian Gonzalez. Deddy Kusnandar. Ferdiansyah Masud. Wildansyah nampaknya terjatuh. Iya, teknik bertahan yang sangat baik dari Wildansyah menaruh badannya di antara bola dan pemain menyerang dari Pelita Jaya. Ferdiansyah Masud kali itu. Darah baru yang benar-benar menghidupkan kembali serangan-serangan Pelita Jaya kita lihat. Memberikan alternatif lain selain Walter Brazuela untuk membantu atau menyokong pergerakan dari Ramirez. Dan tentunya Pelita Jaya juga masih memiliki satu senjata lagi, seorang Jajang Mulyana. Madekadek Wardana. Maman Abdurrahman. Ini merupakan cuplikan-cuplikan ekspresi dari para pemain yang berlaga di sore hari ini. Iya. Dan Ruben Sanadi. Dan ini merupakan pengawalan dari Shibakoya Yuichi dan juga Christian Gonzalez. Dan yang menarik, Madekadek sama sekali belum mendapatkan tekanan yang berarti di babak kedua ini. Hilton Moreira. Kembali bagaimana Tomoyuki Sakai bekerja cukup keras walaupun kehilangan duet handalnya di lapangan tengah itu Egy Melgiansyah di partai sore hari ini.
Ya, kita saksikan kali sebuah peluang dari Persib Bandung dan masih bisa digagalkan oleh Imade Kadek dan sebuah kembali dan sebuah Baik tendangan sekali. dari Hilton Morera dan lagi-lagi Imade Kadek Wardana berhasil menahan tendangan keras dari Hilton Morera. Iya, ketidakberuntungan Hilton Morera tadi melepaskan tembakan yang sangat baik. Made Kadek dengan sangat-sangat cerdik mengantisipasi arah bola, kita lihat. Blok pertama dari Made Kadek tadi, namun ada sebuah rebound. Hilton harus men-set badannya kembali. Touch yang sangat baik dengan dada, namun sayang tembakan yang memantul ke tanah. Masih dapat dibaca oleh Made Kadek, kita lihat. Sangat baik sekali Hilton Morera. Oh, miss header tadi. Dan kembali peluang back post. Made Kadek, Rendra lagi-lagi mengklaim bola dari langit. Berbahaya kali ini. Oh. Touch yang kurang sempurna dari Tomoyuki Sakai tadi. Masih butuh ketenangan para pemain dari Pelita Jaya walaupun perlahan-lahan sudah mulai bisa mengimbangi lapangan tengah dari Persib Bandung. Hilton Morera sudah mendapatkan sebuah peluang tetapi masih belum bisa dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Dan Haryono kali ini Pemain yang masih berusaha mencari formnya kembali, Rendra. Pemain yang kita tahu memiliki kemampuan dan skill yang sangat-sangat baik. Wildansyah. Ya, ini merupakan pergantian ketiga dan Jajang Mulyana diharapkan menjadi super sub atau juga kartu truf dari Misha Radovic di sisa pertandingan. Joko Sasongko harus ditarik keluar. Iya, keputusan yang menarik juga oleh Misha. Menggantikan Joko dengan Jajang. Dan karakter Jajang adalah seorang tipe pemain menyerang yang merupakan finisher, Rendra. Dan kita saksikan bagaimana peluang terbaik yang dimiliki oleh Hilton Morera sejauh ini. Dan juga ekspresi dan komando dari pelatih Daniel Rukito di pinggir lapangan. Nampaknya Jajang akan menjadi tandem bagi seorang Ramirez. Yang semenjak babak pertama terisolir di depan sendirian. Dan ini juga adalah sebuah PR besar tentunya bagi manajemen Pelita Jaya untuk menemukan tandem yang tepat bagi seorang Ramirez. Karena selama ini kita lihat dan dari pertandingan ke pertandingan Ramirez selalu bekerja sendirian. Dengan kualitas yang dimiliki dan apabila ditemukan seorang tandem yang tepat tentunya akan sangat baik bagi kinerja lini depan Pelita Jaya. Terlepas Ramirez. Ya, Persisa unggul 3-1 sementara ini atas Persela Lamongan. Feriansyah Masud kembali kepada Juan Ramirez. Walter Brizuela kepada Jajang Mulyana maksudnya. Kembali Walter Brizuela. Deddy Kusnandar. Lagi-lagi kali ini Jajang Mulyana melakukan baik sebuah sekali. dummy cukup baik. Dan Ruben Sanadi kali ini. Pengamanan dari Maman Abdurrahman. Iya, kita lihat pergerakan atau sebuah dummy yang sangat baik dari Jajang Mulyana membuka space tentunya tadi di sayap kanan pertahanan Persib Bandung. Ruben Sanadi lepaskan tembakan spekulasi menuju ke tengah gawang. Maman dengan sangat cerdik membaca bola. Walter Brizuela kali ini sebuah sepak pojok. Berhasil diamankan dengan baik oleh Dadang Sudrajat. Iya. Sejauh ini tampil cukup memuaskan penjaga gawang ketiga dari Persib Bandung. Sangat lengket tangkapan dari seorang Dadang tadi kita lihat. Ya, ini dia kembali
Kita saksikan Dadan Sudrajat yang juga pernah menjadi penjaga gawang Arema Indonesia sebelum menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan Pablo Frances masih tetap disimpan oleh pelatih Daniel Rukito sambil berharap-harap cemas kapan diturunkan oleh sang pelatih. Iya, tentunya sebuah pukulan juga bagi seorang Pablo ya. Step up-nya menuju tim yang lebih besar dari Persijap Jepara. Masih belum berjalan mulus. Seorang mega bintang di Jepara namun tidak demikian di Bandung. Dengan gaya permainannya juga berbeda tentunya. Dia harus lebih bisa tampil lebih baik bagi Persib Bandung. Sibakoya Yuichi direbut oleh Eka Ramdhani tadi, tetapi masih ada Edi Hapid dan Ruben Sanadi. Kembali Tomoyuki Sakai. Pemain melebar para pemain dari Pelita Jaya. Iya, dengan banyaknya possession anak-anak Pelita, Rendra, belum satu pun gol tercipta. Dan inilah masalah mereka yang masih berlanjut. Sangat minimnya goal count mereka untuk memasukkan bola ke gawang lawan, kita lihat. Feriansyah tadi nampaknya. Ataupun Dedi. Seakan kehilangan momentum ini tengah dari Persib Bandung. Ya, Hilton Moreira kembali kali ini. Berikan Baik bola sekali. kepada Isnan Ali dan sebuah umpan kembali Isnan Ali. Eka Ramdhani. Iya. Sedikit frustrasi tadi Walter Bruzuela. Ya akhirnya Eka Ramdhani memenangkan satu challenge, Rendra. Di lini tengah Persib Bandung. Dari dua pemain yang bertubuh jauh lebih besar daripada dirinya. Setelah di babak pertama tadi Eka tampil begitu luar biasa. Tampak sedikit kehilangan arah di babak kedua. Meninggalkan lapangan permainan. Lempar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Pelanggaran terjadi. Jajang Mulyana. Sedikit mengendur memang penampilan dari Persib Bandung di babak kedua. Terlihat berapa kali mereka hanya mampu mendapatkan peluang melalui aksi individu seorang Hilton Moreira. Dan itu pun juga terlihat bagaimana seorang Christian Gonzalez belum mendapatkan peluang sejauh ini. Dan itu memang faktor stamina dari anak-anak Persib yang masih terganggu ya setelah perjalanan cukup jauh dari Papua. Praktis hanya beristirahat beberapa hari saja. Kembali perebutan bola. Kali ini sebuah serangan dari Juan Ramirez. Masih Juan Ramirez kita saksikan. Cukup baik Juan Ramirez. Meminta support dari rekan-rekannya. Dan datang kali ini adalah Walter Brazuela. Masih Walter Brazuela. Tomoyuki Sakai. Ardan Aras. Kerjasama 1-2 Ardan Aras. Tapi gagal melewati Isnan Ali. Sayang sekali sebuah kerjasama yang cukup baik. Inilah yang terjadi sepanjang pertandingan, Rendra, ketika sedikit kualitas dibutuhkan untuk setidaknya mengirimkan bola terakhir menuju kotak penalti dari anak-anak Persib Bandung. Lagi-lagi gagal, Ardan Aras. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Persib Bandung.
Ruben Sanadi, Jajang Mulyana. Deddy Kusnandar, masih Deddy Kusnandar kali ini. Masih Deddy Kusnandar, Walter Brizuela, Tomoyuki Sakai memindahkan bola kali ini kepada Ardan Aras. Iya, baik sekali Sakai tadi membuka ruang bagi Ardan. Terlalu lama. Ya, kita saksikan bagaimana Atep berikan bola kali ini kepada Ihsan Ali, sebuah serangan balik. Oh, bahaya. Hilton Moreira masuk dan berikan bola kepada Christian Gonzalez. Direbut bola. Baik Ya, sekali. Ferdiansyah Masud dengan Edi Hafid dan sebuah pertahanan dari Wildansyah tadi. Oh, Anggaran dari Wildansyah. sebuah pelanggaran yang cerdas menurut saya, Rendra, karena kita lihat pergerakan yang begitu baik tadi, hampir saja lolos dari penjagaan Wildansyah. Ferdiansyah tadi lakukan turn yang sangat-sangat mulus. Ketika stamina sudah mulai habis, tentunya para pemain Persib berharap adanya dukungan dari Boboto. Kita lihat sebuah peluang bagi Pelita. Baik sekali Ramirez. Lagi-lagi Rendra, diberikan kebebasan bagi seorang Ramirez untuk melepaskan tembakan. Tidak ada satupun pemain bertahan Persib Bandung yang berusaha untuk menghentikan. Kita lihat hanya berdiri saja tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yuan Ramirez. Lagi-lagi kali ini adalah Yuan Ramirez. Luar Masih biasa. Juan Ramirez. Penalti. Oh, Berada tipis. tipis sekali Rendra, tipis sekali. Penglihatan pertama saya mengatakan penalti karena berada sangat-sangat tipis. Sangat riskan tackling yang dilakukan, kita lihat. Oh, Ya, masih beruntung bagaimana barisan pertahanan dari Persib Bandung. Wasit oleh Hadi memberikan sebuah tendangan bebas. Walaupun Juan Ramirez memang dijatuhkan mendekati daerah kotak penalti. iya. Kurang pengalaman dari Agung Pribadi tadi yang tidak mengetahui posisi. Hampir saja berbuah fatal. Dan lagi-lagi percobaan bagi anak Pelita Jaya dari jarak yang sangat-sangat berbahaya. Cukup tegang Dadang. Namun keberuntungan memang masih berada di gawang Persib Bandung selama ini. Dan Jajang Mulyana. Lagi-lagi Pelita Jaya gagal memanfaatkan kesempatannya melalui bola-bola mati. Sangat mengecewakan tadi delivery dari seorang Jajang. Kita lihat Shiba masih berusaha untuk membantu penyerangan. Jajang Mulyana. Maksudnya berikan bola tadi kepada Sibakoya Yuichi. Jajang tadi melihat run dari Shiba Koya tadi menuju ke pusat kotak penalti dari Persib Bandung. Hilton Moreira. Tidak jalan sama sekali Rendra. Pola permainan dari Persib Bandung di babak kedua sangat-sangat mengherankan. Dan inilah dia, Pablo. Disiapkan untuk memberikan aura baru. Oh, hampir. Ciri permainan dari Eloko Gonzalez Rendra memang bermain di shoulder, pemain bertahan terakhir. Ya, kita saksikan beradu kecepatan dan Baik kali ini sekali. menuju Christian Gonzalez. Dan datang sebuah peluang.
Bukan sebuah pelanggaran kita saksikan. Iya, sangat menarik keputusan dari Oleh Hadi untuk melanjutkan permainan. Saya pikir sedikit berbau pelanggaran tadi. Iya, kita lihat dalam tayangan ulang. Eka dengan cutback yang sangat baik. Berusaha mencari eloko dan inilah dia momen yang sangat penting. Kita lihat. Oh, nampaknya bola terkena. Iya, bola terkena terlebih dahulu, lebih cepat tadi. Perebutan bola tadi dan kita saksikan bagaimana Wildansyah mendapatkan instruksi khusus dari Daniel Rukito. Iya. Ini dia Ruben Sanadi yang harus beradu kaki dengan Atep. Dan kita lihat Daniel memang benar-benar mengamankan lini pertahanan yang memang dianggap sebagai titik lemah. Kita lihat berusaha memberikan instruksi khusus kepada Wildansyah dan juga Maman. Dua pelatih, Daniel Rukito dan juga Misha Radovic. Ardan Aras kali ini, sebuah tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Bahaya sekali. Pelanggaran dari Jajang Mulyana terhadap Siswanto. Iya. Cukup riskan tadi Siswanto membiarkan bola untuk memantul tadi. Dan hampir saja Jajang mendapatkan possession bola tadi. Kita lihat. Iya. Ada gerakan blocking dari Jajang memang. Tampil all out Rendra Siswanto hingga menit ke-83 kita lihat. Setelah sebelumnya memang lebih banyak menjadi pemain cadangan, Iya. kali ini Siswanto mulai mendapatkan angin. Betul di sekali. era seorang Daniel Rukito. Pelatih memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia sepak bola Indonesia. Iya. Kamu di kanan bisa? Saya masa dulu. Ya, kita saksikan bagaimana Atep akan digeser ke kanan di posisi aslinya sebenarnya dari seorang Atep. Kita saksikan bagaimana Atep Nampaknya akan menjadi wingback Rendra untuk menutup lubang sementara. dan Christian Gonzalez memang penampilannya sedikit berbeda apabila bermain di tim nasional ataupun juga di Persib Bandung, walaupun di hari ini dia mampu mencetak gol melalui bola rebound tadi. Dan tentunya masih perlu waktu bagi Persib untuk menemukan permainan terbaiknya, terutama di bawah asuhan Daniel Rukito. Mungkin kita baru benar-benar melihat, ya, sebuah peluang berbahaya. Oh. Tidak offside kali ini. Ya, Baik cukup sekali. baik kita saksikan dan sayang sekali sebuah tendangan dari Eka Ramdhani terlalu pelan. Jelas tampak keletihan tadi Eka dan berbahaya. Baik sekali. Jajang tadi. Lepaskan tembakan yang sangat berbahaya, namun kita lihat ada sebuah friksi yang terjadi karena ada jatuhnya pemain Persib Bandung, namun para pemain Pelita untuk melanjutkan permainan. Ya, Maman harus berhati-hati ya karena mengangkat tangan tadi. Wasit oleh Hadilah tentunya yang harus menghentikan permainan karena apabila ada cedera kepala, barulah wasit akan menghentikan permainan. Kita lihat Hilton sangat baik sekali skill yang diperagakan. Ya, ternyata Atep memberikan bola. Ya, sayang sekali. Dan inilah dia bagaimana serangan balik dari Jajang Mulyana yang sebuah tendangan kerasnya masih bisa digagalkan oleh Dadang Sudrajat. Tampil sangat baik penjaga gawang ketiga Persib Bandung, Dadang, dengan pengalamannya. Ya, Siswanto digantikan oleh Pablo Frances. Dan ini menjadikan pemain asing kedua yang ditampilkan di babak kedua. Betul dan masih sekali. ada dua pemain asing Asia, yaitu Sardar Ishak dan Bayi Haki Kaizan yang masih akan tetap menjadi pemanas bangku cadangan. Outswinger yang berbahaya. Tomoyuki Sakai kali ini dan Tomoyuki. Dan lagi-lagi sebuah peluang dari Pelita Jaya. Dan lagi-lagi seorang Dadang berada di sana juga.
Walaupun tendangannya membentur mistar gawang, 2 kali mengenai mistar gawang dan 1 kali mengenai tiang gawang. Kita saksikan peluang-peluang yang didapatkan oleh Pelita Jaya. Ya, kita lihat Sakai dengan peluang yang sangat-sangat emas tentunya. Namun kecerdasan dari seorang Dadang untuk mempersempit ruang tembak tadi. Ini menjadi 5 menit yang panjang tentunya bagi Persib Bandung. Dan juga 5 menit yang harus bisa dimanfaatkan oleh Pelita Jaya sebagai tim tamu. Iya. Harus sangat berhati-hati tentunya Persib Bandung. 1-0 bukan angka yang aman, Rendra. 1 kesalahan saja bisa berakibat fatal. Terlebih kita lihat Pelita tampil begitu dominan di babak kedua. Kembali lagi Jajang Mulyana kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti dan kita saksikan sebuah sundulan dari Ferdiansyah Masud. Iya, lagi-lagi Ferdiansyah Masud kali ini yang diberikan kebebasan untuk menyundul. Selain Ramirez sudah memberikan beberapa peluang. Kali ini Ferdiansyah pemain yang mungkin terkecil dalam kotak penalti kita lihat. Sayang sekali tadi. Tidak bisa mengarahkan headingnya dengan sangat baik. Wildansyah dan Isnan Ali memberikan space yang begitu longgar. Sangat-sangat mengherankan, masalah yang memang benar-benar kunci. Tendangan gawang sekali ini akan dilakukan oleh Dadang Sudrajat. Christian Gonzalez. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Masih Jajang Mulyana. Bermain 1-2 dengan Juan Ramirez. Baik sekali. Ada Ferdiansyah masuk dalam daerah kotak penalti. Digagalkan tadi oleh M. Agung Pribadi. Lagi-lagi M. Agung Pribadi dengan blok yang sangat-sangat penting tadi. Pergerakan Jajang Mulyana sangat impresif, Rendra, di babak kedua. Begitu membahayakan lini pertahanan Persib Bandung. Sebuah sepak pojok kembali kali ini. Masih terjadi pergumulan di depan gawang dari Dadang Sudrajat. Lagi sebuah sepak pojok dari Walter yang sangat baik. Namun sayang tadi Shibakoya dan juga Ferdiansyah tidak bisa memanfaatkan peluang yang tersedia. Tentunya Misha Radovic lagi-lagi akan kecewa, Rendra, dengan apa yang terlihat di lapangan. Begitu tampil dominan namun tidak ada hasil akhir yang jelas. Dan ini menjadikan kekalahan keempat beruntun dari Pelita Jaya Iya, dalam 5 pertandingan terakhir ya, di mana mereka terakhir kali menang adalah mengalahkan Delta Sidoarjo dengan skor 3-0. betul. Namun masih ada waktu 2 menit lagi setidaknya bagi Pelita untuk mengubah nasib mereka. Kita lihat Daniel kita masih juga khawatir. Dan lagi-lagi berbahaya. Baik sekali Maman. Ya, harus hati-hati Ramirez. Dan juga Maman. Sudah beberapa kali friksi terjadi ya. Dan Ramirez juga mendapatkan kartu merah kala itu. Dengan kejadian yang hampir serupa. Melawan Jepara. Ya, harus lebih tenang tentunya Juan Ramirez. Iya. Duel yang memang keras ya antara Maman dan juga Ramirez. Kita saksikan bagaimana. Iya, keras namun fair ya kita lihat Maman. Dan Ramirez sedikit nakal tadi mendorong Maman. Ya. Beberapa detik lagi di waktu normal, lanjutan Jarum Indonesia Super League Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya FC Karawang dari Stadion Siliwangi, Bandung. Tambahan waktu 2 menit. Dua menit tambahan waktu dan masih ada peluang bagi Pelita Jaya. Eka Ramdhani tampak memegangi kepalanya.
ya nampak terluka ya kepala dari Eka. Iya, terkena sedikit sikut tadi dari Dedi. Accidental nampaknya Rendra. Dan Pablo Frances. Kalau saja Pablo bisa menemukan form terbaiknya seperti dia membela Persijap Jepara, Rendra, tentunya sebuah senjata yang sangat mematikan bagi Persib Bandung di putaran kedua nanti. Tugas berat bagi Daniel Rukito untuk menemukan kembali seorang Pablo yang dulu kita kenal sangat mematikan dan sangat-sangat instrumental. Seakan kehilangan kepercayaan dirinya di Persib Bandung. Dan kita lihat cukup buruk nampaknya cedera yang dialami oleh Eka di bagian belakang kepalanya tadi. Masih mendapatkan perawatan Eka Ramdhani. Ya, dan Eka Ramdhani digantikan oleh Sahril Ishak menjadi pemain asing ketiga yang ditampilkan. Ya, sebuah kemewahan kita lihat yang dimiliki oleh Daniel Rukito, di mana seorang kapten tim nasional Singapura bisa masuk dari bench. Dengan adanya begitu banyak nama-nama tenar, tentunya Persib harus memiliki perbaikan di babak atau di putaran kedua nanti. Depan ke dalam untuk Pelita Jaya. Walter Brizuela. Dan Persib Bandung meraih kemenangan.